semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Harus luar biasa ya, tetap sehat loh ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi pembahasan kita. Kemarin kita sudah bahas soal Alkitab, kita sudah bahas soal Allah, pribadi sang Allah dan pribadi manusia, sang ciptaan. Dimana terus kemudian Alkitab kita memberikan kesaksian tentang relasi keduanya. Nah, hari ini kita akan bahas obrolan tentang lanjutan materi kemarin, yaitu dosa. Bicara hal tentang dosa, itu merupakan hal yang sangat signifikan di dalam pembahasan KD5. Kenapa? Karena Allah ingin membaharui manusia yang berdosa. Kalau manusianya sempurna, maka Allah nggak perlu memperbaharui dong. Tapi karena manusianya yang diciptakan awalnya sempurna, tapi dia juga punya kehendak bebas, di mana kehendak bebasnya itu membuat dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, maka Allah membaharui manusia dalam proses hidupnya. Seperti teman-teman yang belajar dari KD1 sampai KD4, kita dibaharui pemikiran kita setiap KD-nya. Sama dengan juga teman-teman ketika belajar dari dulu SD diajari tentang hal-hal yang sederhana, SMP makin kompleks, SMA kompleks sekali. Itu juga proses yang arah belikan supaya teman-teman menjadi orang yang lebih baru, menjadi orang yang lebih punya kapabilitas, punya kapasitas untuk melakukan hal-hal besar dalam tujuan Allah menciptakan teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kemarin, yaitu khususnya kita akan membahas tentang dosa. So, apa sih dosa? Nanti ada video yang teman-teman bisa putar, dimana di video itu dosa akan dibahas secara lengkap, dan saya 100% setuju dengan apa yang dituliskan atau dirangkumkan oleh teman-teman di Bible Project. Teman-teman bisa follow, bisa subscribe di YouTube-nya Bible Project. Di sana ada banyak animasi terkait apa yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Bagus pembahasannya, sangat sederhana dan gampang untuk dipahami, terkhususnya buat teman-teman yang masih di kelas SMA. Karena memang sebenarnya kita di SMA nggak belajar teologi. Teologi biar jadi bahasan teman-teman yang belajar teologi. Tapi untuk pemahaman iman yang ada di dalam pendidikan agama Kristen, biarlah itu menjadi bahasan yang lebih sederhana, gampang diaplikasikan, dan juga gampang untuk dipahami. Oke? Kita mulai pembahasan kita dengan membuka satu ayat. Ayatnya terdapat di dalam Roma pasal 3, ayatnya yang ke-23. Saya bacakan buat teman-teman ya. Roma 3 ayatnya 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi saya bacakan buat teman-teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus menulisnya sangat tegas bahwa semua orang berdosa. Kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan hal semacam itu? Nah, itu terkait dengan definisi dari dosa sendiri. Kita akan bahas dalam konsep bahasan yang paling sederhana untuk memahaminya, yaitu 5W1H. Kita mulai dengan W yang pertama. What is sin? Apa itu dosa? Secara etimologi, dosa ditulis dengan banyak kata sebenarnya di dalam Alkitab kita. Tapi ada dua kata yang paling sentral atau paling signifikan membahas tentang dosa. Kata yang pertama dari bahasa Ibrani, hata, dan kata yang kedua dari bahasa Yunani, hamartia. Hata dan hamartia punya arti yang sama, yang kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan dosa. Tetapi apa makna sebenarnya dari hata dan hamartia? Hata dan hamartia punya definisi yang sama, mirip sekali. Kalau boleh disimpulkan dalam definisi yang satu ini, hata dan hamartia artinya miss dari tujuan yang Tuhan settingkan, meleset dari target yang mau dituju. Itu dosa. So, dari definisi ini kita udah jelas banget nih artinya, dapat definisinya, bahwa yang namanya dosa itu bukan hanya ngomong soal pelanggaran. Dosa nggak ngomong soal melakukan kejahatan. Ya, kejahatan masih dosa, tapi dosa jauh lebih kompleks dari itu. Dosa bicara soal ketika manusia tidak sampai atau meleset dari tujuan yang Tuhan sudah settingkan. Jadi itu ingat ya, Tuhan kasih kita free will, Tuhan kasih kita kebebasan untuk melangkah, tapi Tuhan udah setting tujuannya di depan. Tuhan udah setting sebuah target di depan, dan target itu kalau tidak tercapai, meleset
atau berbelok dari tujuannya, itulah yang disebut dosa. That's why Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23 menuliskan tentang dosa ada di setiap semua orang. Setiap orang berdosa. Setiap orang kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang meleset dari tujuan dia diciptakan. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan sebuah tujuan yang sangat agung. Apa tujuannya? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu targetnya. Manusia diberi kebebasan. Manusia boleh berjalan dengan langkahnya sendiri, menentukan, mengambil keputusan dalam hidupnya. Tetapi harus diingat juga bahwa manusia punya tujuan yang sudah disettingkan oleh Tuhan Allah. Maka nggak bisa kita mau seenak kita terus meleset dari tujuan. Karena itu berarti kita berdosa. Nah, teman-teman, dari situ saya ingin kalian memahami tentang apa itu dosa. Nanti kalau kalian buka videonya, kalian akan temukan definisi yang lebih lengkap lagi. Ini harus ditonton ya videonya yang dari teman-teman Bible Project bikin tentang apa itu dosa dan kata-kata yang lain, kata-kata yang bernuansa buruk di dalam Alkitab kita. Oke, itu apanya. Kita pindah ke siapa. Siapa yang berdosa? Siapa yang bisa berdosa? Siapa yang bisa berdosa? Konsepnya sederhana sebenarnya. Alkitab mengatakan, Alkitab memberikan kesaksian bahwa makhluk yang bisa berdosa adalah makhluk yang punya free will, punya kebebasan. Karena itu kemarin saya udah ngomong, free will ini diberikan pada kita sebagai anugerah, sesuatu yang besar, yang agung, yang indah. Tetapi juga ada peluang untuk disalahgunakan oleh manusia. Dan ketika free will itu ada di diri manusia, manusia seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan dirinya, bukan untuk mencapai tujuan akhirnya tadi yang Tuhan sudah buat di depan. Setahun yang lalu saya ngajar di kelas, lalu terus kemudian ada teman yang datang ke saya dan ngomong, "Sir, free will itu nggak ada, omong kosong. Free will itu hanya bayangan, hanya sesuatu yang tidak real. Tuhan tidak memberikan free will pada manusia." Terus saya nanya, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Karena terus manusia nggak punya kebebasan untuk menuju sesuka hatinya. Manusia nggak bisa menentukan semuanya sesuka dirinya. Sehingga terus ketika dia nggak bisa menentukan apa yang dia inginkan, ya itu namanya bukan free will. Nah, di situ saya harus ingatkan teman-teman, free will diberikan kepada manusia total, silahkan, bebas. Tetapi teman-teman juga harus sadar, dalam free will ada aturan main yang harus tetap dijaga. Free will digunakan secara bebas oleh manusia, tapi ada tujuannya, ada juga aturan mainnya. Paling nggak itu tadi, tujuannya adalah memuliakan Allah dan mengasihi sesama manusia. Yang paling sederhana aturan mainnya adalah setiap free will dibatasi free will orang lain. Maka nggak bisa kita memaksakan free will kita sebebas-bebasnya mau kita. Saya kasih contoh ekstrimnya, ketika saya ketemu orang lain, terus saya ingin nyakitin dia, saya punya free will terhadap diri saya punya free will terhadap orang lain. So, suka-suka saya mau nyakiti dia. Apakah seperti itu free will? Apakah free will terus kemudian benar-benar totally free in our will? Benar-benar kita bebas sebebas-bebasnya? Saya rasa enggak. Tuhan juga nggak akan mengizinkan hal semacam itu. Makanya di dalam free will, aturan main yang paling sederhana adalah free will kita dibatasi free will orang lain. Orang lain punya hak untuk nggak saya sakiti. So ketika saya ingin menyakiti orang lain, saya harus berpikir bahwa saya nggak boleh melakukannya karena dia punya hak untuk nggak saya sakiti. Di situ bisa dipahami. Jadi free will kita diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah yang luar biasa, supaya kita bisa secara bebas memilih untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tetapi maukah kita melakukannya? Dan maukah kita berproses di dalam menggunakan free will sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan aturan mainnya, atau tidak? Karena sekali lagi, kalau ngomong soal siapa yang bisa berdosa, hanya makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan dengan free will.
Oke. Makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan dengan free will, dia bisa berdosa. Kenapa? Karena di dalam dosa itu harus ada kebebasannya, harus ada kehendak bebasnya. Karena tanpa kehendak bebas, dia nggak akan memikirkan untuk melakukan perlawanan atau memenangkan dirinya sendiri. Itu siapa? Tadi apa? Kita sudah bicara soal definisi dari dosa. Siapa yang melakukan dosa? Ada makhluk-makhluk yang punya free will. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita tentang free will, kita main sebentar aja, 5 menit kita main tentang free will. Oke guys, kita mau main sebentar nih. Nah, tapi di dalam permainan ini ada aturannya. Ada 3 aturan yang harus kalian taati supaya kita bisa main sesuai dengan tujuan dari game ini dibuat. Oke, siap? Aturan yang pertama. Nanti ketika kalian diperintahkan untuk berjalan, dilarang untuk melompat-lompat langkahnya. Selangkah demi selangkah aja, kayak kehidupan. Jadi harus mengikuti proses setahap demi setahap. Gak boleh lompat langsung 2, gak bisa. Lompatlah satu-satu atau jalanlah selangkah demi selangkah. Oke? Rule nomor 2. Di dalam melangkah, gak boleh melangkah secara menyimpang atau diagonal. Kalian boleh vertikal, horizontal, terserah, bebas. Tapi jangan diagonal. Seperti kehidupan, jalannya gak boleh menyimpang, gak boleh meleset, gak boleh jalan di luar jalurnya. Kehidupan seperti itu, dilarang menyimpang. Dan aturan yang ketiga, tidak boleh menabrak. Nggak boleh ketika kalian sudah sampai di ujung terus kemudian kalian tabrak keluar dari jalurnya, keluar dari areanya. Kehidupan seperti itu, kita dikasih free will, tapi kita nggak boleh nabrak free will orang lain. Sampai situ jelas aturannya? Siap untuk kita mulai mainnya? Oke, kita mulai. Nah, di sini saya punya 5 kartu kuning. Silahkan kalian mulai milih salah satu kotak atau salah satu kartunya. Bebas, di mana aja. Saya nggak akan intervensi free will kalian. Namanya juga kita main free will, jadi feel free untuk milih salah satu. Ya, udah dipilih salah satu? Oke, seperti kehidupan, karena tadi kita start di titik yang belum lengkap, saya lengkapi dulu jadi 9 kartu. Setelah semuanya lengkap, nah sekarang kita mulai permainan kita. Pastikan kalian masih ada di titik yang kalian mulai tadi ya, titik yang kalian pilih di awal tadi. Nah sekarang dari titik itu, melangkahlah 5 langkah bebas. Bebas, ke kanan boleh, ke kiri boleh, ke atas boleh, ke bawah boleh. Kalau kalian ada di atas nggak mungkin ke atas lagi, maka pilihannya tinggal ke bawah. Begitu juga kalau kalian di paling kanan, maka nggak mungkin ke kanan lagi, nanti kalian nabrak. So, melangkahlah 5 langkah bebas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, jangan pindah dulu. Nah, saya berharap kalian ada di titik yang tidak akan saya hapus kartunya. Ada di kartu yang tidak akan saya hapus kartunya. Oke, udah saya hapus 1 kartu nih. Semoga kalian semua nggak ada di titik yang itu, nggak ada di kartu yang itu ya. Oke. Next, sekarang silahkan kalian pindah 3 kartu lagi, 3 langkah lagi. Bebas, kanan ke kiri itu free will kalian. Silahkan melangkah, 3 langkah bebas. 1, 2, 3. Oke. Semoga kalian tidak ada di kartu yang akan saya hapus. Nah, udah saya hapus nih kartu kedua. Semoga kalian juga nggak ada di titik itu ya. Oke, sekarang perintah buat kalian adalah pindahlah 3 langkah atau 3 kartu lagi, bebas. Terserah, mau ke kanan, ke kiri, atau ke atas dulu, lalu ke kanan, boleh, ke bawah boleh, bebas. Yang penting 3 langkah. Semoga kalian gak ada di kartu yang selanjutnya yang saya hapus. Nah, saya udah hapus 2 kartu nih. Sekali ini saya hapus 2 kartu. Semoga kalian gak ada di 2 kartu yang saya barusan hapus ya. Oke.
Nah, sekarang silahkan kalian pindah. Kali ini 2 kartu aja. Kalau tadi 3, sekarang 2 kartu saja. Oke, 2 kartu, silahkan dipindah. 1, 2. Oke ya. Oke, udah saya hapus 1 kartu lagi. Sekarang perintah terakhir, kalian pindah 1 langkah atau 1 kartu lagi. Oke, 1 aja. Silahkan. Dan kini saya hapus 3 kartu. So, menyisakan 1 kartu terakhir yang memang menjadi tujuan di mana saya ingin kalian berada. So, seperti inilah free will. Tuhan gak ngatur semuanya seperti mau Dia. Dia kasih kebebasan kita sebagai manusia untuk memilih jalan kita. Kita melangkah sesuai keputusan kita, kemauan kita, decision kita. Dan dari situ terus kemudian kita memang harus bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat. Selama kita ada dalam aturannya Tuhan, maka Tuhan gak perlu mengintervensi free will kita, tapi Dia akan bisa bawa kita ke tujuan yang Dia sudah canangkan buat setiap dari kita. Oke, God bless you guys. Nah, Gimana hasil permainannya? Sukses? Nyampe tujuan nggak? Kalau nggak nyampe, berarti kalian nanti harus main lagi. Tapi itu tadi, ikutin setiap aturan mainnya. Karena kalau kamu nggak ikutin aturan mainnya, pasti gagal. Karena game itu disetting, asal kamu ngikutin aturan mainnya, nggak asal tabrak, nggak lompat-lompat, nggak juga kemudian menyimpang, ataupun juga enggak pergi melampaui batasan-batasan yang ada, maka kamu pasti akan sampai tujuannya, dijamin. Tapi kalau nggak nyampe ke tujuannya, berarti ada sesuatu yang salah dalam aturan yang kamu tidak lakukan. Oke, itu ngomong soal free will. Tadi sudah what, sudah who, sekarang why. Kenapa manusia berdosa? Kenapa manusia harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya dia diciptakan? Simple. Karena manusia diberi kebebasan, dan dari kebebasan itu dia ingin, itu yang diberikan dalam kesaksian Alkitab, terutama dalam kisah Adam dan Hawa. Manusia ingin seize the God authority. Saya selalu ngomong dengan kata yang sama, seize God authority. Ingin mengambil alih kekuasaan Allah, ingin mengambil alih pertimbangan yang harusnya jadi partnya Allah, tapi kita ingin memilikinya, ingin mengambil alih otoritas dari sang Allah, yang mana sebenarnya itu tidak perlu kita ambil. Padahal di dalam gambaran kitab Kejadian, terutama kisah penciptaan, ketika Adam dan Hawa digoda oleh iblis, digoda oleh ular, Adam dan Hawa sebenarnya harusnya sadar bahwa mereka ada ciptaan yang sempurna. Mereka segambar dan serupa dengan Allah. Mereka sudah ada dalam gambaran yang seperti itu. Tapi terus kemudian ketidaksadaran inilah yang dimiliki oleh manusia. Seringkali manusia enggak sadar dengan dirinya, siapa dirinya. Dan ketika dia tidak sadar siapa dirinya, dia melihat yang di luarnya. Dia nggak menyadari dirinya adalah makhluk yang mampu sebenarnya. Ya, tadi kita ngomong soal manusia seize God authority. Manusia ingin mengambil alih kekuasaan Allah, otoritas Allah. Padahal mereka ada makhluk yang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan otoritasnya sendiri. Manusia sudah diberi otoritas nih dalam porsi yang manusia bisa handle. Tapi manusia terus kemudian melihat Allah dan ingin jadi sama seperti Allah. Sangat disayangkan. Dan sudah ciptakan kita segambar dan serupa, tapi itu tidak membuat kita sadar dan berpuas diri. Jadinya kita malah ingin mengambil alih kuasa Allah. Maka dari situ terus kemudian gambaran dalam kitab Kejadian, terutama kisah Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, sebuah gambaran yang bisa dibilang sangat profetik sebenarnya, bernuansa pengajaran yang sangat kental,
dimana itulah gambaran manusia sebenarnya. Manusia sudah diberi Allah kasihnya yang luar biasa, lalu terus kemudian menginginkan lebih dari itu untuk kepentingan dirinya, makanya terus kemudian dia melanggar aturan yang Tuhan berikan. Kenapa seperti itu? Karena manusia di dalam dirinya ingin memuaskan diri lewat free will-nya. Itu yang berbahaya. Tidak semuanya harus dimiliki oleh manusia. Manusia harus bisa mengendalikan dirinya dan tahu porsinya. Penting sekali buat kita punya kemenangan terhadap pengendalian diri ini. Karena nggak bisa dipungkiri, tanpa pengendalian diri yang baik, maka bisa jadi kita jatuh dalam dosa yang terus teruslah kita lakukan. So ingat, kenapa manusia berdosa? Karena manusia ingin menguasai apa yang bukan jadi bagiannya, ingin mengambil otoritas yang seharusnya dia sudah punya dalam porsinya, dalam kapabilitasnya, tapi terus kemudian dia tidak melakukannya karena ingin memiliki otoritas yang lebih besar. Ingat kisah tentang hamba-hamba yang Tuhan Yesus ceritakan. Hamba-hamba itu menggambarkan gambaran manusia juga, yang seperti yang kita sedang bahas. Ada hamba yang dikasih 1, ada hamba yang dikasih 2, ada hamba yang dikasih 5. Dan setiap hamba yang diberi oleh Allah ini sesuai dengan kemampuannya. Allah Maha tahu, Allah tahu manusia punya kemampuan segitu, maka dikasihlah begitu. Tapi hamba yang dapat 1 doang kemudian melihat orang lain, dia nggak melihat kapabilitas dirinya, dia melihat porsi dirinya, so dia mengingini apa yang jadi jatah orang lain, mengingini kapasitas orang lain, jadinya tidak membuahkan hasil sesuai dengan tujuan. Jadinya sekali lagi tidak nyampe pada tujuan. Itulah dosa. Apa sudah? Siapa sudah? Kenapa sudah? Bagaimana sekarang? Bagaimana manusia kemudian bisa berdosa? Nah, bagaimananya ini juga sederhana sebenarnya. Kita membahasnya sangat sederhana. Bagaimana manusia bisa disebut berdosa? Adalah ketika manusia kemudian tidak menyadari dirinya dan tidak mencapai tujuannya. Ketika tidak mencapai tujuannya, manusia berdosa. Sederhana. Bagaimana itu bisa terjadi? Alkitab memberikan kesaksian demikian. Ada manusia yang jatuh dalam dosa karena dirinya sendiri yang membawa dirinya dalam pencobaan. Tapi ada juga pribadi yang muncul seperti dalam kisah Kejadian, kisah ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ada satu sosok yang kemudian mempengaruhi manusia. Ini itulah menyebabkan manusia jadi berdosa. Jadi bagaimana manusia berdosa? Bisa karena dirinya sendiri, mencobai dirinya sendiri, mencobai apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Kadang manusia juga mencobai Tuhan. Tapi ada juga sosok lain di luar manusia yang kemudian mengintervensi, memberikan pemikiran alternatif yang selalu menjatuhkan manusia dan membuat arah free will manusia menjadi tidak tepat pada tujuannya. Itu harus diingat. Siapa pribadinya? Iblis. Alkitab mencatat iblis. Saya nggak akan ngomong itu tentang Lucifer, karena Alkitab nggak pernah mencatat tentang Lucifer. Lucifer muncul di dalam kisah-kisah berikutnya, catatan-catatan sastra berikutnya, tidak pernah tertulis di dalam Alkitab kita selain ada di dalam King James Version, yang dalam segala prosesnya punya kekurangan. Makanya terus kemudian King James Version terus diperbarui, dan di versi-versi yang baru bahkan tidak ada kata Lucifer. So, siapa pribadi yang menjadi pencoba ini? Iblis. Kita menyebutnya secara umum iblis, sang penghulu di udara sebutannya. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan seperti udara. Tapi ada makna lain, bahwa iblis ini bicara soal keadaan informasi juga. Jadi iblis itu mau dibilang pribadi, oke, Alkitab mencatat itu sebagai pribadi juga. Pribadi siapa? Pribadi yang diciptakan Allah dengan free will juga. Satu-satunya makhluk di luar manusia yang diciptakan Allah dengan free will. Bahkan di dalam Daniel terus kemudian diberikan analogi anak-anak Allah, dan datang ketika anak-anak Allah ngumpul, ciptaan-ciptaan Allah ngumpul di situ, terus kemudian datanglah salah satu anak Allah, yaitu iblis. Artinya dalam Alkitab kita melihat bahwa ada pribadi yang Tuhan ciptakan, satu pribadi yang Tuhan ciptakan
dengan free will-nya. Dan Tuhan tahu juga ketika free will-nya dikasih, maka terus kemudian ini nanti akan memberontak, apalagi punya hal yang lebih dari sekedar manusia, yaitu ketidakfanaannya. Iblis menjadi makhluk yang tidak fana, tidak real seperti manusia, dan terus kemudian mempengaruhi kehidupan manusia yang real ini. Oke, kalau teman-teman bingung gambarannya sederhana gini, Allah menciptakan, kayak contoh kita kasih gambaran malaikat gitu kan. Tapi malaikat itu malak, dari kata malak artinya pembawa pesan. So job desk-nya jelas nih, malaikat job desk-nya malak, menyampaikan pesan, melayani Allah. Oke, jelas. Tapi terus kemudian Tuhan juga ciptakan si malaikat satu makhluk setara dengan malaikat, yang terus kemudian diberi free will. Kenapa Allah repot-repot ngasih dia free will? Karena Tuhan tahu ketika ada satu makhluk ini makhluk akan menjadi pengkatalis kesadaran manusia, yang akan menjadi makhluk yang akan mencobai manusia dan menguji hati setiap manusia. Apakah manusia itu mengasihi Allah dengan kebebasan hatinya atau enggak. Ketika manusia nggak ada cobaannya, nggak ada ujiannya, maka terus kemudian kasihnya tidak teruji. Tapi ketika ada ujian, disitulah terus kemudian kasihnya teruji. Nah, makanya terus kemudian Tuhan biarkan ini, Allah yang maha baik, ketika dia menciptakan sebenarnya baik, lalu terus kemudian dengan free will-nya si iblis ini dia melawan Allah, dan kemudian mempengaruhi manusia untuk ikut melawan Allah. Dari situ teman-teman bisa nangkap logikanya ya. Logikanya sederhana sekali. Tuhan menciptakan semuanya baik, tapi di dalam ciptaannya yang baik ini ada anugerah yang baik sebenarnya, tapi bisa disalahgunakan anugerah ini, yaitu free will. Iblis menyalahgunakan free will-nya, dan kemudian karena itu dia mengalami keterpisahan dengan Allah dan melawan Allah. Tapi dia sadar dia nggak bisa ngalahin Allah, maka terus kemudian yang dia lakukan adalah membangun persekutuan dengan manusia yang juga makhluk yang diberikan free will. Hati-hati. Dan iblis sekarang tidak mewujudkan diri dalam hal-hal yang horor seperti yang kita sering pahami, hantu. No. Iblis mempengaruhi manusia menggunakan satu senjatanya yang paling luar biasa, yaitu informasi. So kita harus hati-hati sebagai manusia supaya kita bisa mengarahkan free will kita ke arah yang tepat. Maka kita perlu sekali untuk memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memilah-milah informasi. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena informasi yang dia terima ada informasi yang salah, tidak kredibel, tidak datang dari Allah, tapi datang dari sang pencoba. Nah, itu kita harus hati-hati juga teman-teman. Jadi ketika makhluk yang kita sebut sebagai iblis ini mempengaruhi manusia, at the end keputusannya, decisionnya ada di manusia. Jadi kadang saya berpikir, dan itu lucu, kenapa manusia ketika melakukan kesalahan terus kemudian menyalahkan iblis? Oh, ini gara-gara iblis. Nggak selalu apa yang terjadi dalam hidup kita bisa bilang terus kemudian itu salah iblis. Nggak bisa dia selalu dikambing hitamkan. Yang harusnya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan, manusia lakukan adalah manusia itu sendiri. Saya ngomong begitu bukan berarti yang ngomong ini adalah orang yang benar, enggak juga. Saya punya banyak kesalahan dalam hidup saya. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa saya banggakan dalam hidup saya, tapi saya memperoleh kasih karunia dari Allah. Dan disitu saya belajar hari demi hari untuk bisa mengarahkan free will saya. Berhasil selalu enggak juga, tapi saya berproses bersama dengan Allah. Dan Tuhan memberikan jalan hari demi hari untuk saya bisa tetap berjalan bersama dengan Dia. Nah, decisionnya ada di tangan manusia, keputusannya ada di tangan manusia. Jadi jangan selalu menyalahkan iblis kalau begitu ya. Oke, itu pembahasan tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa karena keputusan manusia, karena kemauan manusia sendiri yang terus kemudian membawa dirinya dalam cobaan, tapi juga karena adanya si iblis, si jahat. Oke. Nah, apa itu dosa sudah? Siapa yang berdosa sudah? Bagaimana manusia
Mengapa manusia berdosa sudah? Bagaimana manusia berdosa sudah. Sekarang kita pindah ke kapan manusia berdosa, atau kapan dosa itu ada. Dosa ada sederhananya juga dalam apa yang Alkitab saksikan adalah dimulai dari kejatuhan si iblis. Ketika iblis kemudian tidak lagi menuruti apa yang Tuhan mau di hidupnya, dia terus kemudian mempengaruhi manusia, dan manusia jatuh dalam dosa ketika dia mulai mengingini kuasa dan berusaha seize God authority, berusaha untuk merebut otoritas Allah. Di situ manusia jatuh dalam dosa. Nah, saya juga dapat pertanyaan dari teman-teman beberapa waktu yang lalu. Sir, gimana dengan orang-orang yang mungkin bisa dibilang gak berdosa? Contohnya bayi yang baru lahir. Apakah mereka ketika lahir, ngomong soal waktu, apakah ketika mereka lahir, mereka terus kemudian dianggap berdosa? Kan gak adil, mereka manusia yang suci, belum tahu apa-apa, belum bisa bikin decision apapun. Kenapa dia dianggap berdosa? Oke, beberapa aliran gereja menganggap ada dosa turunan. Saya secara pribadi fine-fine aja dengan pandangan semacam itu. Tapi saya harus ingatkan ke teman-teman, ketika kita ketemu permasalahannya semacam itu, teman-teman harus ingat bahwa ada hal-hal yang gak perlu kita pikirkan. Ada bagian-bagian yang kita gak perlu sok play SK. Amsal 3, saya bukakan nih, Amsal 3 ayatnya yang ke-7 menuliskan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Oke, hati-hati, ini keras banget ini nasihatnya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan dan jauhkanlah kejahatan. Itu yang penting. Jangan kita sok memikirkan hal-hal yang tinggi, lalu terus kemudian menganggap apa yang kita pikirkan sebagai sebuah hal yang paling benar. Itu juga nggak tepat juga gitu. Jadi gimana terusan? Ingat selalu di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, biarkan itu jadi haknya Tuhan. Kita nggak usah God authority lagi, itu udah cukup Adam dan Hawa. Kita sekarang nggak usah terus memikirkan hal-hal semacam itu. Orang yang di pedalaman yang nggak kenal Tuhan Yesus terus mati, tapi hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, terus apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Nggak usah dipikirin. Itu biar jadi partnya Tuhan. Percaya saja Tuhan ada pribadi yang omnibenevolent. Kalau kita bisa mempercayai dia sebagai pribadi yang baik, so biarkan keputusannya suka-suka dia. Pasti keputusan yang dia berikan adalah keputusan yang paling baik, karena dia ada pribadi yang God, omnibenevolent. Jadi nggak usah kita mikirin hal-hal yang tinggi, yang nggak bisa kita pikirin, yang nggak juga menjadi bagian kita. Sukanya gitu, manusia itu sukanya play as God, sukanya main jadi Allah, sehingga terus kemudian dia mengadili semuanya atau memikirkan dalam keterbatasannya. Padahal pemikiran dalam keterbatasannya seringkali membawa manusia pada kesombongan dan ketidaksempurnaan justru. Maka ingat baik-baik, ada hal yang kita boleh pikirkan, ada hal-hal yang kita nggak perlu pikirkan. Oke. What sudah, who sudah, why sudah, how sudah, when sudah, where. Di mana dosa itu ada? Dosa ada di semua bagian dunia. Selama manusia hidup di sana, sekali lagi tadi di awal banget kita ngomong, Rasul Paulus memberikan ayat di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Jadi dimanapun ada manusia, di situ dosa muncul. Kenapa? Karena kecenderungan manusia ada menggunakan kebebasannya secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dirinya, bukan untuk mencapai tujuan tadi, bukan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan manusia, tapi untuk kepuasan diri manusia sendiri. Dan ketika itu orientasinya ada diri kita, seringkali kita menyakiti Allah dan menyakiti sesama manusia kita. Semoga itu bisa dipahami tentang dosa.
Tuhan memberkati. So, jadi kalau kita mau simpulkan KD5, sebenarnya kesimpulannya sederhana banget. Sebenarnya KD ini ngomong sangat simpel, tapi untuk bisa memahami yang simpel ini, kita memang harus berkutat di dalam pengajaran Alkitab terlebih dahulu. Sekali lagi, ini karena sumbernya satu-satunya adalah dari Alkitab. Jadi nggak bisa kalau kita nggak pahami ini dulu. Maka ini kesimpulannya, gambaran inti dari KD5, bahwa manusia Allah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang sifatnya luar biasa kemarin. Allah adalah pribadi yang mengasihi manusia. Dia adalah kasih, ingin mengasihi manusia sebagai ciptaannya yang spesial. Tapi manusia meresponinya tidak seperti apa yang seharusnya. Ketika manusia memiliki gambaran dan keserupaan dengan Allah, manusia juga memiliki free will, kebebasan dalam menentukan kehidupan dan pilihan hidupnya. Maka terus kemudian seringkali manusia jatuh pada penyalahgunaan free will, sehingga terus kemudian ada dosa yang menghalangi kasih Allah kepada manusia. Begitu juga dosa yang menghalangi manusia untuk meresponi kasih Allah kembali. Ini yang terjadi. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Allah mengasihi manusia meskipun manusia jatuh dalam dosa dan manusia layak untuk dihukum. Allah sendiri yang memberikan janji pemulihan. Itu yang memberikan kekasih di dalam kekristenan. Bukan manusia yang berusaha mencapai Allah, tetapi Allah yang kemudian datang untuk menolong umat yang dikasihinya. Gambaran Allah kekristenan adalah Allah yang omnibenevolent, Allah yang penuh kasih. Dari segala kemahaannya, kemahatauannya, kemahakuasaannya, kemahahadirannya, Allah orang-orang Kristen adalah Allah yang omnibenevolent, maha kasih. Karena dia Allah yang maha kasih, maka saat manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang kemudian memberikan janji penyelamatan. Jadi penyelamatannya ada di dalam Kristus sebagai wujud kasih ilahi. Ada gambaran dirinya sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya. Lewat Kristus, Allah terus kemudian menunjukkan kasih kepada manusia secara nyata. Dan lewat Kristus juga karya penebusan atas dosa dilakukan. Sehingga dosa yang awalnya menghalangi dapat ditutup, dapat diganti, dapat dijembatani lewat Kristus. Sehingga hubungan manusia dengan Allah yang terputus tadi bisa terus kemudian terjalin kembali. Ada banyak kesaksian, Kejadian 3, Yesaya, dan banyak sekali ayatnya, Lukas, dan sebenarnya banyak sekali ayat yang menyatakan tentang nubuatan Sang Mesias, Sang Penyelamat ini. Kalian bisa baca nanti di slide, maupun kalian bisa baca di Alkitab kalian, atau kalian bisa search di Google. Ada banyak banget ayat yang ngomong tentang kesaksian Sang Mesias. Nah, ketika relasi ini diperbarui, kehidupan manusia diperbarui, kemampuan manusia diperbarui, kesadaran manusia ini diperbarui, bahkan tujuan hidup manusia diperbarui lewat karya keselamatan yang Tuhan wujudkan lewat Yesus Kristus, maka terus kemudian manusia jadi bisa meresponi kasih Allah secara vertikal. Tapi jangan lupa, sekali lagi tujuannya juga secara horizontal. Manusia diharapkan ketika dia mengalami pembaharuan hidup dari Tuhan, mengalami divine rekonsiliasi, dia juga kemudian membangun realitas rekonsiliasinya, yaitu membangun kehidupan secara aktif sebagai agen-agen pembaru. Apa wujudnya? Banyak hal. Saya jaminkan teman-teman sudah bisa memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi agen-agen pembarunya Allah. Agen pembarunya Allah tidak hanya bicara soal kalian memperbaiki relasi kalian dengan orang-orang di sekitar kalian, tapi bahkan kepada orang-orang yang mungkin kalian tidak kenal, kalian membangun semangat pembaharuan ke arah yang lebih baik. Karena tanggung jawab tentang mengasihi sesama manusia dan alam semesta ada di pundak teman-teman. Maka silahkan kita memulai memperbaiki itu semua lewat hal yang sederhana aja di sekitar kita. Contohnya kita bisa menjadi contoh buat kebersihan di lingkungan kita. Buang sampah tidak sembarangan. Jadi pribadi yang punya kredibilitas dan belajar, nggak nyontek, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Meskipun kemungkinan dalam prosesnya kita nggak selalu berhasil, tapi kita memulai proses itu dan menyadari proses itu berjalan bersama Tuhan, maka hari lepas hari Tuhan akan terus membangun kita
menjadi agen-agen pembaharu yang sejati. Gak 1000 langkah ke depan tidak akan pernah tercapai kalau nggak dimulai dari langkah yang pertama. So, mulailah melangkah dan pastikan free will kalian ke arah dan tujuan yang tepat. God bless you guys.